Mereka menganggap saya gila. Nggak mau mendirikan perusahaan. Saya pergi ke bank dan mereka bilang no, tidak untuk perempuan. Perempuan harus tinggal di rumah. Perempuan harus pelihara anak dan suami. Itu. Jadi memang susah. Tidak level. Mystic, not scientific and so on. Mereka bilang begitu. Nah, saya dobrak aja, kamu itu orang apa? Orang Indonesia? Di mana you tinggal? Indonesia, yaitu kamu harus fight for me untuk mendapat tempat itu. Karena ini Indonesia, jadi kita ingin menjadi nyonya rumah dan tuan rumah di negeri kita sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nazila Syasara dan selamat datang di Kipopedia. Nah, kali ini teman-teman tahu nggak kita mau bahas apa? Jadi, kali ini aku mau ajak kalian semuanya buat bahas tentang Martha Tillaar, seorang pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dan jamu-jamuan dengan nama brand Sari Ayu. Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk simak video ini! Martha Tillaar adalah seorang pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang kosmetika dan jamu dengan nama dagang Sari Ayu. Bekerja sama dengan Kalbe Pharma, ia membuat perusahaan kosmetika dan jamu Martina Berti. Martha merupakan salah satu pejuang perempuan yang mengukir sejarah industri kecantikan Indonesia. Perjalanannya membangun merek berbasis bahan alami dan jamu tradisional ini berawal dari garasi rumah orang tuanya di Jakarta pada tahun 1970. Tahun yang sama dengan momentum kebangkitan ekonomi Orde Baru. Martha Handana lahir di Gembong, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 4 September 1937. Ketika kecil, anak sulung dari 3 bersaudara ini justru bertingkah seperti lelaki, enggan merawat diri. Ibunya, Nyonya Handana, kerap menegurnya lalu menitipkan putrinya pada seorang ahli kecantikan tradisional di Yogyakarta, Titik Purwosono. Titik Purwosono inilah yang mengajarinya cara bersolek. Dari sinilah Martha akhirnya menyukai dunia kecantikan. Martha sempat mengajar di sekolah dasar selama 2 tahun. Setelah meraih gelar sarjana pendidikan dari IKIP Jakarta yang sekarang merupakan Universitas Negeri Jakarta. Ia juga sempat mengajar di alma maternya selama 3 tahun. Lalu, pada tahun 1964, ia mengikuti suaminya, Dr. Henry A. Rudolph Tillaar, yang mendapat beasiswa pendidikan ke Amerika Serikat. Di sanalah, Martha belajar mengenai kecantikan. Ia mengambil kuliah kecantikan dan lulus dari Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat. Ia kemudian bekerja selama 3 tahun di Campus Beauty Salon, Universitas Indiana, Amerika Serikat. Begitu lulus dari Akademi Kecantikan, Martha segera membuka praktik salon kecantikan di negeri Paman Sam itu. Setelah kembali ke Jakarta pada tahun 1969, ia membuka salon kecil sederhana di garasi rumah milik ayahnya dengan modal ukuran 6 x 4 meter. Dimulai dari modal 1 juta rupiah di saku, hasil dari menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, kemudian juga sumbangan dari Handana, sang ayah serta adik-adiknya, Ratna dan Bambang. Maka pada tahun 1970, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1970, berdirilah Martha Salon di Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Ia terus berupaya mengembangkan salonnya itu dengan membagikan lembaran-lembaran ke lingkungan sekitar, memanjakan para pengunjung salon, dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk mendekatkan emosional. Dengan kedekatannya itu, para pengunjung menjadi betah dan menjadi pelanggan tetap salonnya. Seiring berjalannya waktu, salonnya mulai menjadi langganan para perawat
dan istri pejabat di masa itu. 2 tahun kemudian, ia membuka salon kedua di Jalan Anggur nomor 3, Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada tahun 1975, Martha sempat menjalin kerjasama dengan Moriarty Sudipyo yang mendirikan perusahaan Mustika Ratu. Namun, karena perbedaan visi misi, mereka mengakhiri kerjasama tersebut. Menginjak tahun 1977, Martha Tilar menjajaki kerjasama dengan Benjamin Setiawan dan Teresia Harsini Setiadi dari KB Pharma. Mereka sepakat membuat perusahaan kosmetik dan jamu bernama PT Martina Berto dan meluncurkan Sari Ayu Martha Tilar sebagai produk pertama. Dilanjutkan kemudian dengan membuka pabrik kosmetik pertama di Jalan Pulau Ayang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang diresmikan oleh Nyonya Nelly Adam Malik, istri Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, pada tanggal 22 Desember 1981. Baru berusia 2 tahun perusahaan itu mendapat penghargaan tertinggi di era 70-80-an. Kepercayaan terhadap produk lokal masih rendah. Tantangan terberat itu justru datang dari budaya patriarki. Dalam beberapa wawancara, Martha mengaku perempuan sulit dapat pinjaman bank. Terlebih lagi, dia harus terbang ke luar negeri untuk mencari modal. Namun, dia tidak menyerah. Dia berusaha mengedukasi pasar dan berkolaborasi dengan organisasi perempuan. Ia juga merancang program ilmu pengetahuan hijau dan pemberdayaan masyarakat dengan pemberdayakan petani lokal. Sebuah langkah yang selaras dengan semangat HUT ke-80 RI yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera. Komitmennya dapat kemandirian perempuan diwujudkan melalui Sekolah Puspita Martha di Bali. Sejak tahun 1970-an, sekolah ini melatih 6.000 perempuan, termasuk kelompok marginal seperti waria dan difabel, secara gratis. Berkali-kali dia menyebut pendidikan adalah senjata agar perempuan tidak menjadi korban. Peran Martha Tilar ini bahkan diakui dunia. Perempuan ke-6 Indonesia ini menyandang gelar Doktor Honoris Causa di bidang Fashion and Artistry yang diberikan World University Tucson, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1984. Dia juga dijanjar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dianugerahi pada UN Global Compact Leader Summit New York pada tahun 2002. Martha juga menyandang gelar pada Parekayasa Utama Kehormatan dari Badan Perkajian dan Penerapan Teknologi yang diberikan pada tahun 2012. Selain itu, Martha Tilar juga mendapat tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma dari pemerintah RI pada tahun 2016 karena keinginan yang sangat besar untuk Indonesia. Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, produk Martha Tilar tak hanya simbol. Martha Tilar juga menjadi bukti bahwa perempuan mampu memimpin inovasi. Visi perusahaannya yang memadukan kesehatan tubuh dan menjadi refleksi semangat membangun bangsa dimulai dari membangun diri. Nah, jadi tadi teman-teman penjelasan singkat tentang Martha Tilar. Semoga penjelasan aku tadi bisa dimengerti ya. Sampai jumpa di obrolan seru aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!